Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Nugraha dari 12 IPS 2 akan membahas tentang soal-soal yang pertama dari respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor satu, untuk untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau de jure. Pengakuan yang diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan pada kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada adalah pengakuan. Jawabannya A, de facto. Bahasanya karena pengakuan de facto diberikan dengan penilaian bahwa negara atau pemerintah baru itu secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Nomor 2, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selesai dibicarakan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar jawabannya C, mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai negara yang merdeka. Pembahasannya, jika Indonesia mau menjadi sebuah negara yang berdaulat, selain diakui secara de facto, harus pula dapat pengakuan dari negara lain yang berdaulat. Nomor 3, negara yang mendorong ditambahkannya agenda yang membahas tentang kondisi yang terjadi di Indonesia melalui perwakilan di PBB, Faris Al-Khoury dari negara B, Suriah. Dukungan dari dan respon Suriah terhadap kemerdekaan Indonesia cenderung atas ikatan agama, kekeluargaan, dan persaudaraan sesama negara mayoritas Muslim. Selanjutnya nomor 4, berikut yang bukan beberapa konfrontasi dan pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan Belanda adalah jawabannya A, pertempuran Jawa Timur. Pembahasannya karena pertempuran 5 hari di Semarang, Puputan di Margarana di Bali, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api merupakan pertempuran Indonesia melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nomor 5, Mesir memberikan pengakuan resmi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal C. 22 Maret 1946. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir pertama kali menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia secara de facto tanggal 22 Maret 1946. Selanjutnya, usaha yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari penduduk Belanda sebagai akibat diserang dan didudukinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua adalah jawabannya B, melakukan serangan umum 1 Maret 1949 dipimpin oleh Soeharto. Serangan umum 1 Maret yaitu salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Peristiwa itu menjadi saksi perjuangan TNI melawan Belanda di Yogyakarta. Nomor 7, pernyataan berikut ini adalah bukti dukungan Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali D. Ditandatanganinya perjanjian antara Mesir dan Indonesia untuk mengurangi tenaga kerja Indonesia. Pembahasannya, negara pertama yang mengakui RI adalah Mesir. Selain pengakuan de facto, Mesir juga melakukan tindakan sebagai wujud dukungan kemerdekaan, yaitu kedatangan Muhammad Abdul Mu'min sebagai Jenderal Mesir datang ke Yogyakarta. Mesir menjadi negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Terjadi demonstrasi oleh pemuda serta mahasiswa Mesir. Yang keempat, penduduk dan buruh di Mesir memboikot kapal Belanda bernama Volendam. Nomor 8, dukungan Australia kepada Indonesia ditunjukkan pada nomor jawabannya A235, yaitu pemboikotan kapal 6 milik Belanda yang dinamakan Black Armada. 3, memfasilitasi kepulangan sekitar 1.400 tawanan. Dan 5, sekitar 4.000 buruh Australia menolak untuk membongkar kapal yang berisi persenjataan Belanda. Selanjutnya, demi mendukung kemerdekaan Indonesia, Al-Ikhwan Al-Mu'min memberikan kebebasan terhadap masyarakat Indonesia yang belajar di Kairo untuk
Jawabannya A. Menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal milik organisasi tersebut. Pembahasannya karena dengan diberikan akses untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia, dapat memudahkan para pemuda untuk mengumpulkan dukungan masyarakat asing terhadap kemerdekaan Indonesia. Nomor 10, sebelum terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PDRI di Bukit Tinggi. Tujuannya yaitu A. Memindahkan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Pembahasannya dibentuknya PDRI itu karena sebagai persiapan pertahanan Indonesia apabila ibu kota Yogyakarta diserang Belanda. Selanjutnya tugas AFNI yaitu 135 yaitu menerima penyerahan dari Belanda, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan dan mencari informasi tentang pasukan militer dan peninggalan Jepang di Indonesia untuk dikembalikan ke Jepang. Nomor selanjutnya 11, Mesir adalah salah satu negara Arab yang memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Faktor penyebab Mesir memberi dukungan kepada Indonesia yaitu adanya persamaan kepentingan. Nah, persamaan kepentingan itu alasan Mesir mendukung Indonesia yaitu ikatan agama, persaudaraan, kekeluargaan, banyaknya masyarakat Indonesia bekerja di Mesir, banyaknya masyarakat Indonesia menuntut ilmu di Mesir, dan banyak yang melakukan haji di Arab Saudi. Selanjutnya, dampak positif dari agresi militer Belanda I bagi Republik Indonesia yaitu B. Indonesia semakin kuat dalam mendapat dukungan internasional. Dampak positif dari agresi militer Belanda yaitu aksi dari pihak Belanda yang berkedok polisionil ternyata tidak mampu untuk mengelabui pihak dunia internasional. Bangsa Indonesia berhasil memperoleh simpati sehingga dapat memudahkan Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional. Selanjutnya, India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan Indonesia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu menyampaikan hasil revolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. Nah, pembahasannya India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia dan salah satu perannya yaitu mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu pemboikatan kapal-kapal Belanda dan menyampaikan hasil revolusi New Delhi. Nomor 14, untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Sikap PBB dalam hal ini adalah PBB bersikap netral dan dalam menyikapi permasalahan Indonesia dan Belanda. Sesuai tujuan di bentuknya PBB yaitu sebagai penengah antara masalah Indonesia dan Belanda. Selanjutnya nomor 15, dukungan Palestina terhadap kedaulatan Indonesia sudah disampaikan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia saat tokoh-tokoh Palestina Muhammad Amin al-Husaini mengucapkan selamat kepada Indonesia yang resmi merdeka melewati siaran radio Arab di Berlin, Jerman. Momentum yang mendasari dukungan Palestina tersebut yaitu perjanjian Koiso dari Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944. Dukungan Palestina terhadap kedaulatan Indonesia yang disampaikan itu merupakan momentum yang mendasari dukungan Palestina yaitu janji Koiso pada tanggal 7 September 1944. Salah satu pembahasan India mengakui kemerdekaan Indonesia adalah adanya perasaan senasib karena dijajah. Pembahasannya karena India merupakan negara bekas jajahan Inggris yang dimana pernah menjajah Indonesia juga. Selanjutnya nomor 17, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena ini belum ada jawabannya.
Karena Belanda merasa masih berhak atas wilayah Indonesia. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 18, persahabatan yang mendorong pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia adalah antara, jawabannya Muhammad Hatta dan Pandit Jawaharlal Nehru. Pembahasannya dari dialog Bung Hatta yang senang bekal bertemu dengan Nehru, sahabat lama dan teman seperjuangan menentang penjajah untuk kemerdekaan nasional menyanggupi perintah Soekarno. Namun perjalanan ke India adalah sesuatu yang rawan terentus Belanda. Karena itu perjalanan tersebut amat dirahasiakan. Merupakan sejarah yang menegangkan dan dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nomor 19, upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada RIS berlangsung secara bersamaan di dua tempat, yaitu yang mewakili pemerintah RIS pada penyerahan kedaulatan di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda adalah Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta. Upacara penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan pada tanggal 27/1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam yang dilakukan oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nomor terakhir, berikut ini hasil konferensi meja bundar kecuali jawabannya yang kecuali E, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang RIS. Pembahasannya karena konferensi meja bundar menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Belanda mengakui Indonesia sebagai RIS, status Irian Barat diselesaikan waktu setahun ke depan, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda, RIS mengembalikan hak milik Belanda, pengambilan hutang Hindia Belanda oleh RIS. Sekian, kita lanjut ke bab selanjutnya.